Jumpa kembali dengan saya, Yoyo Joseph, dalam program Walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Saudara, tema pada pagi hari ini adalah jangan takuti masa depan. Saudara, kita ketahui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kita hidup dan bergerak dalam batasan-batasan yang sangat sempit. Pekerjaan susah, cari duit susah, sekolah susah, bergerak dengan rutinitas seperti biasanya, seperti yang lalu-lalu, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang susah ini, kita masih punya Tuhan yang setia, Yesus yang setia. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sulit apapun masalah kita, penyertaannya adalah setia. Mari kita baca di dalam Amsal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara, dikatakan jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Orang fasik itu adalah orang Kristen. Tetapi dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya itu sifatnya egosentris, terpusat pada diri sendiri. Ia membangun hidupnya dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, dan untuk segala sesuatu yang mensupport dia, untuk dia itu bisa nyaman, bisa tercapai cita-citanya. Dan dia mengabaikan Tuhan, mengabaikan cara-cara Tuhan. Saudara, orang fasik itu, dia bersahabat dengan orang-orang dunia. Cara berpikirnya seperti orang dunia, perilakunya seperti orang dunia, ucapan perkataannya, cara memutuskan sesuatu, planningnya, dia mengkopi daripada orang-orang dunia. Dia mengabaikan cara-cara Tuhan. Apapun yang dia lakukan, asal saja cita-citanya tercapai, dia halalkan segala cara. Itulah yang disebut orang fasik. Dan saudara, Alkitab berkata bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mereka jatuh oleh karena batu atau oleh karena kayu. Mereka jatuh oleh karena mungkin ada selokan atau mungkin dia terpleset kulit pisang. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan jatuh. Karena apa? Karena dia ada di dalam kegelapan. Suatu saat orang fasik jatuh dan dia jadi bingung, kenapa aku bisa jatuh? Padahal aku sudah kerja keras, kerja cerdas, tetapi kenapa bisa jatuh? Padahal aku sudah kerja dengan padat modal, dengan dana mandiri, aku tidak ada utang apa-apa, bisnisku lancar, tapi kenapa tiba-tiba aku bisa jatuh? Atau mungkin aku punya prestasi yang melejit tinggi, para pendukungku banyak, dana mengalir dari mana-mana untuk support aku. Tapi mengapa tiba-tiba di tengah jalan aku jatuh? Dia tidak tahu apa yang menyebabkan jatuh. Oleh karena apa? Oleh karena dia ada di dalam kegelapan. Mengapa bisa jatuh? Hal-hal yang tidak masuk akal, yang seharusnya semuanya lancar saja. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan tadi. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Dan saudara, karena apa? Karena ia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia mengabaikan Tuhan. Ia tidak tahu batu mana yang menyebabkan jatuh. Ia mungkin berasumsi, aku tahu yang menyebabkan aku jatuh A, B, C, atau D. Tetapi itu hanyalah asumsi-asumsinya saja. Tetapi dia tidak memiliki satu alasan yang tepat. Karena apa? Dia ada di dalam. Padahal alasan yang paling tepat, oleh karena dia anak Tuhan, maka dia harus mempertanggungjawabkan
imannya di hadapan Tuhan. Oleh karena dia anak Tuhan, tapi dia tidak mengikut sertakan Tuhan, dia berdosa. Dan alasan yang paling tepat itu ada di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, kata Tuhan Yesus, dia berbuah banyak, dia pasti berhasil, dia pasti sukses. Dan juga bukan hanya sukses duniawi saja ukurannya, keluarganya sukses, anaknya sukses, ya, bukan hanya yang pinter gelarnya banyak tetapi narkoba, bukan itu saudaraku, tetapi hidupnya bahagia bersama dengan keluarga, ya, dia bisa membahagiakan orang lain, dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah sebuah kesuksesan, tidak diukur dengan kesuksesan kaya saja saudaraku, ya. Dan dikatakan ayat selanjutnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah alasan yang paling tepat mengapa orang fasik jatuh, saudaraku. Nah, saudara, ini adalah batu sandungan yang tidak ia ketahui dan tidak ia pahami. Apa itu? Yesus sendiri. Ia berada di luar kita. Tetapi beda dengan orang percaya yang hidupnya berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Walk with Christ every day. Alkitab berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang pertama, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, tidak gelap, tidak masa depan suram atau madesu, tetapi maderang, masa depan terang. Nah, saudaraku, kenapa kita yakin bahwa masa depan kita itu pasti terang, saudara? Karena kita berjalan dengan Yesus yang adalah terang. Yesus adalah sumber terang. Kemanapun kita berjalan bersama Yesus, terang ada di depan kita. Nah, bagaimana cara Yesus menerangi jalan-jalan kita? Nah, saudara, yang pertama melalui perenungan firman secara pribadi. Ketika kita merenungkan firman secara pribadi, maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Roh Kudus akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan memberikan satu pewahyuan, saudaraku, untuk mengambil satu langkah yang tepat, satu langkah yang benar. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Jadi ada lampu yang menerangi kaki kita ketika kita jalan. Dan ada terang, ya, yang ada di jalan-jalan yang kita lalui. Sehingga kita tidak kesandung. Kita tidak menyebabkan, kita tidak jatuh dan menyebabkan kehancuran di dalam hidup ini. Ya. Dagang kita tidak kesandung sehingga dagang kita hancur. Demikian juga kerja kita tidak kesandung sehingga kerja kita hancur. Studi kita tidak kesandung sehingga studi kita gagal. Pernikahan kita tidak kesandung sehingga akhirnya sampai pernikahan itu mengalami perceraian. Saudaraku, karena selalu saja ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu berbicara di dalam hati kita. Tuhan berbicara dengan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan berbicara, saudaraku, bahkan dengan cara-cara yang supranatural Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, saudaraku, Tuhan juga sering memakai hamba Tuhan untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan dorongan untuk kita melakukan satu tindakan-tindakan yang tepat. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, firman ini sangat penting. Kita harus merenungkan firman itu. Tidak ada hikmat yang kita dapat, saudara, hanya dari buku-buku saja. Itu punya keterbatasan. Dari karangan-karangan orang yang terkenal, itu punya keterbatasan, saudaraku. Tetapi kalau firman adalah jaminan, karena itu adalah dari Tuhan sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi yang memberikan pengajaran yang benar hanyalah firman Tuhan. Demikian dikatakan juga untuk menyatakan kesalahan yang kita lakukan, salah urus, salah ambil keputusan, salah ini, salah itu, saudaraku. Firman Tuhan yang menyatakan kesalahan itu untuk memperbaiki kelakuan kita, tabiat kita, karakter kita, ya, yang enggak benar. Yang bisa memperbaiki itu, saudaraku, hanyalah Tuhan. Melalui apa? Melalui firman.
Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita itu dididik bukan hanya dalam 1-2 jam, tapi kita dididik sepanjang hari oleh firman itu. Kita diingatkan, kita diberikan penerangan, ini loh salah, ucapanmu keliru, itu menjadi membuat engkau kesandung. Ada banyak hal yang membuat kita salah, tapi firman Tuhan kalau kita renungkan, itu mendidik kita untuk masuk di dalam kebenaran. Dan yang kedua dikatakan jalan orang benar kian pertama terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu adalah puncak-puncaknya terang, saudaraku. Jalan orang fasik seperti kegelapan. Ya, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tetapi orang benar itu, saudaraku, jalannya itu terang, semakin terang, sampai puncak daripada terang itu sendiri. Apakah orang benar tidak bisa kesandung, saudaraku? Bisa, tetapi dia akan segera tahu. Dia kesandung oleh karena ini, dia kesandung oleh karena itu. Karena apa? Karena ada firman Tuhan. Karena kita berjalan dengan Tuhan dan Tuhan selalu memberikan tahu kepada kita, engkau salah langkah, engkau akan mengalami ini, engkau akan mengalami itu, sehingga kita bisa menjaga diri. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga jalan-jalan kita itu adalah jalan terang. Jalan bersama Yesus itu kian bertambah terang. Berarti masa depan kita itu ada. Masa depan kita itu terang. Mungkin hari ini masih terlihat, loh gimana? Kerjaanku masih gak jelas. Urusanku tambah runyam. Keluargaku belum damai. Demikian juga tekanan hidup ini masih bertambah-tambah. Saudaraku, berjalan terus dan maju terus. Karena apa, saudaraku? Terang itu akan bertambah dan bertambah ketika kita memenangkan krisis demi krisis. Krisis rumah tangga, kita bergumul, kita berdoa, kita menang. Maka terang itu akan bertambah lagi. Ketika kita masuk dalam krisis berikutnya, mungkin Tuhan izinkan terjadi krisis keuangan, kita berkumpul, kita berdoa, kita mengalami mujizat, kita mengalami terobosan di dalam bisnis, usaha, atau pekerjaan kita. Kita menang melalui krisis keuangan, maka terang kita semakin bertambah lagi. Ketika mengalami krisis yang lain, krisis demi krisis itu membuat kita, ketika kita menang, maka krisis itu, saudaraku, setiap krisis yang kita menangkan, ada terangnya lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sehingga sampai rembang tengah hari. Saudaraku, sampai titik kulminasi puncak, saudaraku. Itulah terang di dalam hidup kita. Menangkan krisis-krisis di dalam hidupmu, maka justru terang itu akan muncul ketika engkau menang di dalam setiap krisis yang engkau jalani. Nah, saudara, mari setiap hari kita jalan bersama dengan Yesus yang adalah terang. Masa depan sungguh. Selamat beraktivitas pada hari ini. Selamat berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Walk with Christ. WWC. Sampai jumpa dalam program